Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Gizi Des. Pada saat ini saya akan membahas permasalahan yang mungkin muncul ketika diabetesi menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, beberapa hari ini kita akan melaksanakan ibadah saum yang pada saat ini tahun 2020 diperkirakan jatuh pada tanggal April 2020. Hal yang sering dijumpai pada saat kita akan menjelang ibadah puasa adalah permasalahan bagaimana cara menata ataupun menjalani diet, terutama diet bagi seorang diabetesi. Hal-hal yang sering muncul atau pertanyaan yang masuk ke dalam ke WA saya, yaitu pertanyaannya seperti ini. Apa perbedaan antara bulan Ramadan dengan hari-hari biasa bagi seorang diabetesi? Jadi, pada saat bulan Ramadan, seorang diabetesi yang bisa ataupun akan menjalankan ibadah puasa, dia tidak makan saat imsak atau pada saat adzan subuh sampai adzan maghrib. Sehingga pada saat siang ataupun sore perlu usaha yang kuat untuk seorang diabetesi mempertahankan kondisi tubuhnya. Karena pada saat siang atau sore tidak bisa ataupun tidak boleh mengkonsumsi makanan. Itu yang pertama. Jadi ketika seorang diabetesi pada saat siang atau sore tidak mengkonsumsi makanan, hal ini berakibat sedikit terganggu aktivitas yang bisa dilakukan pada saat bulan Ramadan ataupun di luar hari lainnya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah seorang diabetesi tidak makan, tidak minum selama 8-13 jam sesuai dengan geografis atau tempat tinggalnya. Di Indonesia itu biasanya diperkirakan sekitar jam 4:30 sampai jam 6. Jadi itu waktu yang memang seorang diabetesi tidak mengkonsumsi makanan. Lalu aktivitas yang berubahnya adalah seorang diabetesi yang biasanya berolahraga pada pagi hari mungkin akan dialihkan ke sore hari. Ya, itu yang menjadikan perbedaan. Lalu bagaimana hal-hal yang lainnya? Ya, mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Yang keduanya, bisakah seorang diabetesi melakukan ibadah saum? Yang menentukan seorang diabetesi bisa melakukan ibadah saum, saya pada saat ini saya berpikiran konsultasi dulu dengan dokter internis atau dokter Anda, karena dia bisa tahu seberapa parah atau seberapa berat, seberapa ringan diabetes yang diderita ataupun yang dialami oleh seorang tersebut. Yang seperti saya ketahui bahwa seorang diabetesi tidak boleh gula darahnya tinggi. Karena kalau gula darahnya tinggi, dia mudah mengalami hipoglikemi. Itu yang pertama. Nah, bagaimana gula darahnya tinggi? Biasanya diperkirakan tidak lebih dari 200. Ada yang menyebutkan gula darahnya tidak boleh lebih dari 180. Kenapa? Karena apabila gula darah di atas 200, gejala yang dihadapi dia akan sering terjadinya hipoglikemi. Gitu. Jadi, apabila Anda seorang diabetesi, gula darahnya masih di atas 200, nah ini mungkin beberapa hari ini berjuang untuk menurunkan gula darahnya dan berkonsultasi dengan dokter. Lalu yang keduanya, tidak punya penyakit penyerta atau komplikasi dari diabetes itu sendiri. Karena apabila ada penyakit penyerta atau komplikasi, maka akan susah untuk mempertahankan kondisi badan ketika menjalankan ibadah puasa. Nah, yang ketiganya adalah dia
tidak mengkonsumsi obat yang sesuai dengan yang telah ditentukan dokter. Misalnya kalau dia misalnya dia harus minum obat lalu minum suntik insulin beberapa kali, yang mungkin itu agak susah. Dan kembali lagi, untuk obat ataupun suntik insulin lebih baik konsultasi dengan dokter Anda. Yang ketiga, hal apa saja yang menyebabkan diabetes tidak boleh berpuasa dan apa resiko apabila dia dipaksakan. Ini menyangkut pertanyaan yang kedua tadi. Jadi kalau dia gula darahnya masih di atas 200, maka resikonya sering terjadi hipoglikemi pada orang tersebut. Selain hipoglikemi juga ada resiko dia akan mengalami dehidrasi. Karena seorang apabila dia hiperglikemi, maka dia akan sering buang air kecil. Hal ini mengakibatkan tubuh mengalami kekurangan cairan dan terjadilah dehidrasi pada orang tersebut. Jadi itu yang menjadi penyebab kenapa diabetes tidak boleh melakukan ibadah puasa, yang seperti pertanyaan kedua. Jadi yang keduanya gula darahnya tidak boleh dari 200, lalu dia mudah mengalami hiperglikemi dan hipoglikemi, lalu yang terakhirnya obatnya yang tidak terlalu banyak sehingga mengalami ataupun ada gangguan pada saat ibadah puasa tersebut. Yang keempatnya, komplikasi. Pertanyaan keempat, hal apa saja yang perlu diperhatikan seorang diabetes apabila dia akan berpuasa? Sebenarnya tadi udah dijawab dengan pertanyaan kedua dengan ketiga. Hal apa yang perlu diperhatikan? Jadi hal yang diperhatikan gula darah, pengaturan makannya, olahraganya juga gitu, dan lain-lain. Mungkin akan dibahas pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang perlu diperhatikan? Yang kelimanya, apa itu 3J? Apakah 3J berlaku pada saat berpuasa? Jadi yang dimaksud dengan 3J itu adalah jumlah, jadwal, jenis. Mungkin ini bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Jumlah adalah jumlah kalori yang harus dikonsumsi, jumlah makanan yang harus dikonsumsi, jadwalnya, jadwal pagi, siang, dan sore, jenisnya jenis apa saja yang bisa dikonsumsi oleh diabetes. Nah, apakah 3J ini berlaku juga pada seorang diabetes menjalankan ibadah saum? Jelas berlaku juga. Jadi kembali lagi, jumlah kalorinya tetap. Dia mau melakukan ibadah puasa ataupun tidak, jumlah kalorinya tetap. Misalnya seorang ibu 1500 kalori pada bulan-bulan biasa, maka 1500 kalori juga pada bulan Ramadan. Jumlah makanannya sama. Misalnya kalau 1500 kalori, pagi 150 gram, siang 150 gram, dan malam 100 gram untuk nasi, atau 1,5 penukar, 1 penukar pada malam hari sama. Jadwalnya bagaimana? Kan kalau makan di luar bulan biasa, jadwalnya makan pagi, snack, makan siang, snack, dan makan sore atau makan malam. Begitu juga pada bulan Ramadan, sahur, snack dulu, sholat maghrib, makan buka, kemudian snack di antara dua makan, maksud saya di antara waktu makan buka dan menjelang tidur. Jadi menjelang tidur tetap mengkonsumsi makanan pokok juga. Nah itu jadi tetap 3 kali dan jenisnya sama. Jadi baik di bulan biasa atau bulan Ramadan, bahan makanan yang harus dihindari tetap harus kita hindari pada bulan Ramadan juga. Nah, bagaimana pengaturan jadwal dan kalorinya? Sudah saya bahas. Lebih spesifiknya lagi, bagaimana pengaturan makan saat puasa dan bagaimana cara minum obatnya. Nah, kembali lagi, cara minum obat konsultasi dengan dokter Anda. Tapi sepengetahuan saya, apabila ibu atau bapak mengkonsumsi obatnya 1 kali dan biasanya itu pagi hari,
maka itu dialihkan ke pada saat buka. Jadi seorang diabetesi ketika buka, ketika adzan, dia snack dulu, snacknya berupa buah, minum air. Ketika udah selesai snack buah, minum air, baru makan obat. Lalu dia melaksanakan ibadah sholat dulu, baru mengkonsumsi makanan yang berat. Nah, ini juga sebenarnya pelajaran bagi kita semua. Ini bukan hanya untuk diabetesi saja. Bagi orang normal juga, sebenarnya pada saat adzan itu tidak disarankan langsung mengkonsumsi makanan yang berat. Makanan yang berat ini biasanya tinggi kalori, tinggi lemak. Kalau tinggi protein ya jarang juga. Tapi yang lebih bermasalah adalah tinggi kalori, dalam hal ini tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Nah, mohon maaf, bukan artinya saya anti terhadap suatu bahan makanan tersebut, yaitu kolak. Sebenarnya kolak kurang cocok atau kurang baik bagi seorang yang melakukan ibadah puasa atau saum. Begitu juga seorang diabetesi tidak disarankan mengkonsumsi kolak karena dia ada gulanya. Itu. Jadi pada saat berbuka puasa, makan buah dulu satu penukar, minum, lalu makan obat. Lalu bagaimana pengaturan di sini? Pertanyaannya, bagaimana pengaturan ataupun cara minum obat dan minumnya? Nah, kalau minum kita biasanya ada perhitungannya, tapi kisaran minum normal itu 8 sampai 10 gelas. Oke, karena ini bulan Ramadan, maka untuk minumnya kita atur 8 gelas saja. 8 gelas ini 2 gelas pada saat sahur, 1 gelas menjelang buka, 2 gelas sebelum makan dan sesudah makan. Lalu menjelang sholat isya minum lagi. Setelah sholat isya minum, makan pokok dan makan lagi. Itu. Nah, ada juga beberapa orang minumnya itu ketika dia melaksanakan sholat Lailatul Qiyamul Ramadan atau sholat tahajud. Nah, di situ dia meletakkan minumnya itu 2 gelas. Jadi 2 gelas ini menjelang sholat dia minum sedikit-sedikit gitu. Jadi pada saat sholat tahajud, setelah sholat tahajud minum 1 teguk, setelah sholat tahajudnya juga, dan terakhirnya minum 1 gelas lagi. Memang ini kembali lagi perlu usaha yang keras seorang diabetesi dalam menjalankan ibadah puasa ketika mengatur minuman. Karena kembali lagi yang jadi masalah pada saat diabetesi adalah seringnya haus yang berkepanjangan. Baik, kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan ke-8. Bila seorang diabetes berpuasa, menjelang berbuka tiba-tiba dia hipoglikemi, apa yang mesti dilakukan apabila hal itu terjadi? Ini yang menjadikan seringkali seorang diabetesi dalam tanda kutip keras kepala, karena waktunya 5 menit lagi menjelang adzan maghrib dia mengalami hipoglikemi. Biasa, kembali lagi saya ingatkan, gejala hipoglikemi mata berkunang-kunang, nyeri ulu hati seperti mau pingsan. Nah, maka seorang diabetesi harus membatalkan ibadah saum atau ibadah puasanya, dan itu bisa diganti di qada di lain waktu. Nah, ini saya sarankan seperti itu, jangan terlalu dipaksakan, karena kalau terlalu dipaksakan
resiko Anda menghadapi kondisi lebih buruk itu persentasenya lebih besar. Jadi lebih baik dibatalkan minum meskipun tinggal beberapa menit lagi. Nah, jadi apabila terjadi hipoglikemi, minum teh manis hangat supaya penyerapan gulanya bisa dengan cepat. Itu pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-9, bolehkah seorang diabetes makan kolak saat berbuka, lalu snack tajilnya apa yang baik saat berbuka? Sebenarnya udah kita bahas di pertanyaan sebelumnya. Kolak bagi seorang diabetes jelas tidak diperbolehkan karena kembali lagi dia mengandung gula sehingga mengakibatkan tinggi kalori dan tinggi karbohidrat. Sebenarnya bagi saya ataupun bagi rekan-rekan yang bukan seorang diabetes, kolak juga sebenarnya tidak dianjurkan. Kenapa? Kembali lagi, karena tinggi kalori, tinggi karbohidrat, dan tinggi lemak. Sehingga ketika kolak tersebut dikonsumsi saat berbuka dan perut kita kondisinya kosong, maka lambung akan mengalami suatu keterkejutan. Hal ini berakibat apa? Asam lambung keluar akan lebih banyak. Keluarnya asam lambung lebih banyak, resiko yang harus dihadapi adalah 2. Yang pertama, harus mengkonsumsi makanan lebih banyak lagi dari biasanya, atau asam lambung tersebut akan mengiritasi dinding lambung atau lebih yang dikenal dengan gastritis atau di masyarakat yang namanya mah. Sehingga tidak heran di kita orang Indonesia, umat muslimnya banyak, tetapi ketika menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, badannya malah tambah naik. Itu salah satu penyebabnya. Penyebab lain silahkan Anda ketik komen ataupun pertanyaan di daftar di bawah tersebut. Kembali lagi, berdasarkan pertanyaan tadi bahwa seorang diabetes tidak boleh mengkonsumsi kolak. Lalu hal apa saja snack yang boleh bagi seorang diabetes? Sebenarnya bukan seorang diabetes, saya lebih membahasnya secara global. Nabi Muhammad SAW ketika adzan dikumandangkan, dia minum air 1 gelas dan makan korma 3 biji. Mungkin di Arab sana, Jazirah Arab, buah-buahan yang mudah diperoleh adalah korma. Sedangkan di Indonesia, boleh saja seorang diabetes makan korma, tapi tetap 3 biji juga, karena satu penukar korma 3 biji. Tapi perlu diperhatikan, kurmanya jangan kurma yang diawetkan dengan gula, atau saya lebih mengenalnya adalah kurma basah. Karena kalau bahasa Sundanya cepel, licin karena dia ada gulanya. Tapi kalau kurmanya seperti kurma kering, mungkin itu boleh. Tapi kalau di Indonesia kurma segar seperti rooftop itu sulit sekali diperolehnya. Jadi snack yang boleh kembali lagi oleh seorang diabetes adalah buah-buahan. Nah, apabila tidak ada kurma, silahkan buah-buahan yang lain seperti pepaya 110 gram, apel 85 gram, atau 1 buah, mangga boleh juga 90 gram, banyak. Jadi buah-buahan di Indonesia ini banyak, tetapi tetap yang dikonsumsinya adalah 1 penukar. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-10, bagaimana olahraga yang baik dan kapan waktu yang tepat untuk olahraga dan aktivitas? Sebenarnya kembali lagi bahwa ketika bulan puasa, bulan Ramadan, ada hal, saya membaginya 2 tingkatan. 2 tingkatan ini, olahraga yang baik adalah kita yang biasanya olahraga pagi hari,
dialihkan aktivitas ataupun olahraganya pada malam hari atau dengan sholat qiyamul Ramadan atau tahajud. Jadi di situ aktivitas pengganti olahraganya bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya teman-teman diabetesi ataupun teman-teman yang lain belum terbiasa dengan sholat tahajud atau qiyamul Ramadan, bisa aktivitasnya dengan olahraga yang biasanya dilakukan pada pagi hari dialihkan ke sore hari. Tapi kembali lagi dengan catatan harus tahu takarannya atau indikatornya, yaitu dengan indikator denyut nadi maksimal yang mudah. Denyut nadi maksimal itu bagaimana cara pengukuran dan apa itu denyut nadi maksimal dan kapan denyut nadi maksimal dinaikkan, mungkin bisa dilihat di video saya yang mengenai olahraga untuk diabetesi. Jadi kembali lagi bahwa olahraga yang tadinya pagi hari dialihkan ke sore hari menjelang berbuka. Tidak disarankan berolahraga pagi hari meskipun dalam kondisi kita segar, karena akan berakibat nanti sorenya lelah dan tidak bisa mempertahankan ibadah saumnya. Pertanyaan ke-11, cara minum yang cukup yang baik udah kita bahas tadi, tetap 8 gelas. Cara kapan waktunya itu sudah dibahas. 12-nya hal-hal yang perlu saja yang diperhatikan saat berpuasa. Yang pertama, tidak menghilangkan sahur. Seringkali karena kita malas lalu tidak ada sahur itu. Jadi kembali lagi, jangan menghilangkan saat makan sahur. Yang keduanya, minum yang cukup. Pada makan sahur itu lebih banyak mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya rendah. Karena dengan mengkonsumsi indeks glikemik yang rendah, masa release time pengolahan makanan itu lebih banyak, sehingga seorang diabetesi dapat mempertahankan kondisi tubuhnya sampai menjelang buka. Itu lalu yang keduanya, tidak mengkonsumsi pada saat berbuka, tidak mengkonsumsi makanan yang berlemak terlalu banyak. Baik, itu saja. Yang terakhir, hal yang perlu dihindari seorang diabetesi pada saat saum, yaitu ya tadi, makan yang terlalu banyak saat berbuka, lalu menghilangkan makan sahur, lalu aktivitasnya yang terlalu berat, seperti itu. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengenai diabetesi, tapi saya memilih dan memilah ini yang perlu saya prioritaskan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi seorang diabetesi. Apabila rekan-rekan diabetesi ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah, atau bisa WA saya di 081323195545. Baik, saya tutup dan jangan lupa subscribe channel YouTube Gizi Des. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.